mumpung bertemu dengan bulan Ramadan, mumpung karena tidak ada jaminan kita ketemu tahun depan. Jaminannya betul-betul pagi akhir. Makanya mumpung bertemu lah, kita pergunakan semaksimal mungkin. Malam-malam kita isi dengan terawih. Ya Kang ya, terawihnya di sini berapa Kang? 23, 11, 23, 2 selawas, terlalu ikut 11 lah. Seperti terawih daripada ikut baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal afan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtarabin wal asatidz wal hujjaj, tokoh masyarakat berkesepuan, bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita jawab pada kesempatan sore hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan dan Allah masih menitipkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Tidak kalah pentingnya untuk umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Berkat nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi dan pada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita umatnya senantiasa diberi kekuatan serta pertolongan oleh Allah untuk selalu istiqamah menjalankan segala kesunahannya. Kelak nanti di yaumil mahsyar kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin as-shaimin yang saya hormati, beruntunglah kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bertemu dengan Sayyidus Syuhur, gustinya seluruh bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut kepada para sahabat. Ya ashabi, lima sumya Ramadan. Wahai para sahabatku, lima sumya Ramadan. Kenapa
bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Satu pun dari para sahabat tidak ada yang menjawab kaum Ustaz. Bahkan sahabat begitu menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang jauh lebih tahu kenapa bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Kata baginda Rasul, ya ashabi bi'annahu yarbitul, karena bulan Ramadan tersebut yarbitul, untuk menghapus seluruh dosa-dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung sekali kita kan bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian kita hanya melaksanakan segala aktivitas perintah daripada Allah di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah nanti keluar dari bulan Ramadan masuk Syawal sesuai janji baginda Rasul, ini akan persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Karena Rasul pernah berjanji, kata Rasul, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi kaya waladatuhu. Janji dari baginda Rasul adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita diwajibkan siang untuk berpuasa. Wasanantu lakum qiyamah, kata Rasul, dan aku sunahkan kepada kalian semua malam sholat tarawih. Siang kita diwajibkan puasa, malamnya kita disunahkan tarawih. Kemudian faman shomahu wa qamahu, barang siapa siang puasa dan malam tarawih dengan dua konsep iman dan ihtisaban, semata-mata beriman kepada Allah, ihtisaban, dan kita melakukan semata-mata karena Allah. Apa endingnya? Apa hasilnya? Kata baginda Rasul, kharaja min dhunubi, orang tersebut keluar dari dosa-dosanya kaya waladatu ummu, persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Dengan catatan siang puasa, malam tarawih. Kata Allah alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Ini namanya perintah Pak Ustadz Ahdar ya. Perintah dua jadi satu paket. Kenapa perintah ini dua jadi satu paket ketika ngaji? Karena disambungnya dengan huruf waw. Kata nahu al-wawu li mutlaqil jam'i, bahwa disambung dengan waw ini, inilah bahwa satu paket tidak bisa dipisah. Kata baginda Rasul yang nantinya endingnya mendapatkan seperti bayi, apa yang dikerjakan? Pertamanya, kata Allah alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu. Coba kita dengar, kita lihat faman shamahu, yang keduanya wa qamahu, barang siapa siang puasa dan malam tarawih. Kalau disambung dengan huruf waw, ini menunjukkan perintahnya nggak bisa dikecer, perintahnya nggak bisa dipisah-pisah. Contohnya ada Ustaz, banyak kan? Di dalam Al-Quran ada perintah ati'ullah wa ati'ur Rasul. Perintah pertama ati'ullah, taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Kemudian sambungannya pakai huruf waw, ini menunjukkan bahwa perintah ini satu paket. Gak bisa kita cuma taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasul, ataupun sebaliknya taat kepada Rasul tapi gak mau taat kepada Allah. Ini gak bisa kan? Kemudian mana contoh yang lainnya? Aqimus sholat wa atuz, dirikan sholat dan laksanakan zakat. Aqimus sholat,
wa'atu pakai waw lagi kan. Ini menunjukkan perintah satu paket. Sholat saja nggak mau zakat, sholatnya ditolak. Zakat doang nggak mau sholat, zakatnya ditolak. Banyak kan, termasuk Anis Kuri, wali-wali tadi kan, Anis Kuri, wali-wali. Jadi banyak perintah satu paket. Jadi orang Senin jemaah ibarat sendal sepasang. Kalau sepasang ini kan yang satu nggak ada, satu ini nggak ada artinya. Kita punya sandal bagus Kerfil, beli 300-400 ribu, ya kan? Begitu yang satu hilang, ini sendal yang satu nggak ada artinya. Kita ke toko jadi Kang Haji Adore, coba saya beli sendal Kerfil berapa ini 400 ribu. Saya di rumah ada satu, saya beli sebelah aja, orang bakal oleh, nggak bakal dapat karena harus satu paket. Inilah kan, makanya bulan Ramadan ini kalau siang puasa malam kita terawih, insya Allah dosa sebesar apapun di hadapan Allah itu dosa kecil kan? Makanya Masya Allah di bulan Ramadan ini banyak sekali istimewaan. Antara lain hadis baginda Rasul mengatakan man hadar majlis al-ilmi fi Ramadan kata Allah lahu likulli qadamin ibadah kasanatin. Man hadara majlis al-ilmi, siapapun orang yang hadir di majlis ilmu fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, duduk kita bareng seperti ini kan. Ini namanya hadir di majlis ilmu. Apa dapat, apa hasilnya kata baginda Rasul? Kata Allah lahu likulli qadamin ibadah kasanatin. Allah akan memberikan terhadap orang yang hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan, setiap langkah akan dihitung ibadah selama 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kan hadir pengajian seperti ini, punten gak ada istilah rugi, gak bakal ketemu Kang Haji rugi Pak. Untungan untung emas, karena melangkahnya dapat pahala, duduknya dapat pahala, mendengarkan ustaznya dapat pahala. Ya kan silaturahminya dapat pahala. Kalau perkara ilmu dapat ataupun tidak dapat itu menanti lah, urusan Allah itu mah. Yang penting hadir saja di majelis ilmu. Insya Allah hadirnya saja ini pahala luar biasa. Dan bulan Ramadan ini setiap malam enggak, Allah itu nantangin kita. Setiap malam kita ditantangin sama Allah. Apa tantangan Allah kepada kita kan? Tantangan Allah kepada kita kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, hal min taibin fa'atuba ilaihi, hal min sa'ilin fa'utiyahu sulahu. Setiap malam ini Allah nantangin kita kan Haji. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Mana orang BBS yang memohon ampunan kepada kita? Mana orang Cilegon yang mengucapkan kalimat istighfar di dalam malam bulan Ramadan? Fa'aghfirullah, maka akan aku ampuni dosa-dosa. Karena dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji, dan janji Allah ini gak mungkin bohong kan? Kata Allah mengatakan, laukana dunubuka ananas sama summa astaghfartani la ghafartu laka wa la ubali. Kata Allah dalam hadis kursinya mengatakan janji beliau, janji Allah, laukanat dunubuka ananas sama, kalau saja dosamu itu setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, kata Allah, la ghafartu laka, maka yakni akan aku ampuni kalian, walau bali, dan saya tidak peduli seberapa pun dosa-dosa. Karena dosa kita besar Pak Haji, rahmat Allah itu jauh lebih besar. Banyak dosa kita kan, ampunan Allah jauh lebih luas. Makanya jangan pernah berputus asa. Wala ta'asu min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun kita ini dulu banyak dosa punten, karena memang kita ini namanya juga manusia. Manusia itu punten,
sudah divonis oleh baginda Rasul. Kata kanjeng Nabi, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu khata'un, itu tukang bikin dosa. Rasul yang ngomong Kang Haji, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu tukang gawe suka bikin dosa. Jangankan di tempat maksiat, yang di masjid kadang-kadang bikin dosa. Jangankan di tempat posyandu kan, di musola masih bikin dosa. Wong dosa pokoknya digelati kan, dosa bukan dicari datang sendiri kan. Kadang-kadang buku yang ngobrol enak sama istri, tadinya ngobrol, suci bulat. Tadinya ngobrol badi, lama-lama berantem sama istri. Kok yang laki dibanding-bandingkan kalau lihat bertemu dengan bulan Ramadan, kita isi malam-malam kita dengan sholat tarawih. Khawatir takut nantinya nyesel kan. Pas lagi bulan Ramadan males, begitu masuk Syawal hatinya menyesal. Jadi Kang Hajinya ya Allah nyesel amat itu waktu Ramadan dan tarawih. Kemudian Kang Haji nyusul bulan Syawal dan dengan Kang PI bulan Syawal. Jadi Kang Haji Kang PI bulan Syawal itu tarawih masjid. Jadi Kang PI ini stres. Syawal sih ngajak tarawih. Nggak bisa kan? Ini dinamakan dengan sholat tarawih. Ini pada terjadi pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Karena zaman baginda Rasul sampai zaman Abu Bakar tidak ada istilah yang menggunakan dengan istilah sholat tarawih. Semuanya menggunakan istilah qiyamul lail. Maka dalam hadis faman shaumahu wa qamahu. Jadi tidak ada istilah tarawih. Timbulnya istilah tarawih ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab karena melihat orang-orang sholat pada sini kumpul. Karena dulu zaman baginda Rasul dari sholat berjamaah tarawih. Rasul itu pernah sekali sholat malam keluar pada waktu malam Ramadan. Malam yang kedua keluar lagi banyak yang ikut. Malam ketiga pengikutnya nambah banyak. Malam keempat baginda Rasul tak keluar dari rumahnya. Kenapa? Rasul takut kalau saya keluar lagi ke masjid, sementara jamaah pengikut makmum banyak, saya khawatir nanti sholat malam ini dijadikan hukumnya wajib oleh Allah. Kalau sholatnya wajib hukumnya, malam Ramadan ini dijadikan hukumnya wajib, hancur umat saya kata Rasul. Kalau sholat qiyamul lail itu dihukumi wajib oleh Allah, babak belur umat saya. Untuk sholat tarawih itu hukum sunnah, hukum wajib. Yang belum tentu kita ketemu dengan tahun-tahun yang akan datang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya setiap malam akan ngaji kita ditantangi dengan Allah. Kata Allah, hal min mustaghfirin faghfirlah. Mana orang yang memohon ampun kepadaku dalam bulan Ramadan, faghfirlah, akan aku ampuni. Karena tadi yang saya sampaikan bahwasanya laukana dulu buka anak sama untuk mastaghfartani lawafatul akawal wali. Kalaupun kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit, kata Allah, akan aku ampuni walau balik dan aku tidak peduli. Dosa apapun yang kamu kerjakan, selama dosa itu antara aku dengan kamu, rahmatku, ampunanku jauh lebih besar. Selama dosa itu antar kita dengan Allah, antar kita dengan Allah. Kalau sudah dosa antar kita dengan kita kan, kita dengan istri kita dengan suami kita, itu punten kata Allah, itu bukan urusan saya itu. Itu urusannya itu makhluk Adam. Ya kan ya, kalau kita punya dosa terhadap tetangga kita, saudara kita, itu kata Allah, selesaikan sajalah. Tolong selesaikan. Jangan minta ampun saya percuma kata Allah. Karena itu adalah hakul Adam. Ini setiap malam kan kita ditantangi. Kemudian tantangan Allah yang keduanya bahwasanya kata Allah, hal min sa'irin fa'u'tiyahu su'lahu. Mana orang yang meminta-minta, mana orang yang memohon sesuatu, fa'u'tiyahu su'lahu, akan aku kasih. Apapun umat Muhammad yang diminta nanti akan saya kasih. Ud'uni astajib lakum.
Mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, nanti aku akan ijabah. Ini kalimatnya fil mudhari, istajaba yastajibu. Fil mudhari itu faedahnya lil hal wa istiqbalkan, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum. Fil mudharinya tuh, nanti akan aku ijabah, kata Allah. Berarti nggak harus sekarang, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, entah nanti di akhir, tapi yang pasti setiap doa kita itu insya Allah diijabah oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Cuman perkara dikabul atau tidaknya itu nanti tergantung Allah. Makanya dalam bulan Ramadan ini kan kita isi momen-momen Ramadan biar nanti kita bisa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga Allah itu wajib dan rindu terhadap 4 orang golongan sering saya sampaikan ini. Yang dirindukan oleh Allah, orang yang dirindukan oleh surga itu ada 4 golongan. Pertama tadi Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, kayak Pak Jahtar tadi itu. Orang yang gemar membaca Al-Quran, insya Allah dirindukan oleh surga. Orang yang rindu membaca Al-Quran, sekedar membaca saja, iya. Terus kalau salah rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Ada satu hadis yang sifatnya ancaman. Rubba qari'in, tidak sedikit orang membaca Al-Quran wal Qur'anu yal'anu, tetapi Quran itu melaknat bagi orang yang membaca. Bukan Quran itu memberikan rahmat, bahkan Quran itu melaknati orang yang membaca Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena memang kitanya kan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca, tapi langkah kitanya, sikap kitanya, ucapan kitanya bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang nantinya Qurannya dibaca, tapi Al-Quran akan melaknat. Ustaz, bagaimana kalau kita nggak ngerti? Kalau kita nggak ngerti daripada isi Al-Quran, otomatis dong nantinya kita ini bertentangan dengan Al-Quran. Insya Allah enggak kan? Karena yang namanya isi Al-Quran itu punten ini makanya. Isi Al-Quran itu kalau menurut hati kecil kita yang paling dalam itu bagus, itu insya Allah perintah Al-Quran. Tapi kalau menurut hati kecil kita itu jelek, itu pasti larangan Quran. Sekalipun kita nggak ngerti ya. Contoh nih kan. Kalau kita bertemu dengan tetangga, ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, kemudian kita memalingkan wajah kita buang muka kita kan, karena ketemu dengan saudara, kita palingkan wajah kita. Menurut hati kecil kita, hal seperti itu baik apa jelek? Baik apa jelek kita ngaji? Jelek. Kata hati kecil kita itu jelek. Al-Quran juga sama. Wala tusaqqir khaddaka linnas. Jangan pernah kamu palingkan pipimu bila bertemu dengan manusia. Itu larangan Al-Quran. Kemudian kalau itu kata kita baik, pasti itu adalah perintah Al-Quran, perintah daripada Al-Quran. Banyak sekali kan. Perintah silaturahmi, perintah melaksanakan sholat, perintah melaksanakan zakat, dan sebagainya. Kita pun kata hati kecil kita itu adalah sesuatu yang baik. Perintah memakmurkan masjid dan sebagainya. Sekalipun kita nggak ngerti isi Al-Quran satu persatu, insya Allah kan isi Al-Quran itu tidak akan bertentangan dengan kontrak kita sebagai manusia. Sekalipun kita nggak paham, jadi jangan takut. Saya nggak mau baca Quran lah. Orang ancamannya katanya begitu Quran dibaca bukan kasih rahmat, malah bukannya kasih rahmat terhadap yang membaca, malah Quran tersebut melaknati. Saya khawatir apa seperti saya nggak baca, lenyakin dormat semalam, nyakit rahmat. Justru katakan kalau orang itu selama hidupnya tidak pernah keluar dari mulutnya itu lafaz Al-Quran, itu persis orang itu kayak rumah hantu. Jadi kayak rumah tidak berpenghuni, angker. Kalau selama hidupnya dari mulutnya tidak pernah keluar ayat
tidak pernah keluar dari ayat Al-Quran, orang itu persis kayak rumah kosong, kayak rumah hantu. Jadi sekedar membaca saja, iya sudah baca saja. Karena ngerti atau tidak bahwa terawih ini ibadah khusus, hanya adanya di bulan Ramadan, hanya adanya di bulan Ramadan. Kalau untuk witir agama Islam itu kan bukunya itu Al-Quran bukunya. Wong Kristen, orang Kristen aja anak kecil aja pintar baca Injil. Wong Injil nggak bisa bisa tulisan anak. Barang ini wong Islam disuruh bangga di baca Quran orang gitu, masya Allah. Indah kadang-kadang. Makanya di kampung semeja aja kan sekarang itu. Kalau ada orang meninggalkan, yang ramai itu bukan di rumah, yang ramai di kubur. Yang ngaji, yang ramai, yang kumpul di rumah sedikit kan. Kenapa? Khawatir kamu disuruh ngaji. Jangan sini puja-puja tanggung makanya Allah. Kenapa kan? Kenapa? Karena pintar mindset orang tuanya yang keliru kan. Kebetulan saya di madrasah. Di madrasah itu abadi sampai kelas 4 maksimal sampai kelas 5. Dan sebentar lagi sekarang ini udah mau ujian, yang sekarang ujian. Banyak orang tua yang pada datang. Pada anaknya minta ujian, padahal sekolah SD masih kelas 5. Saya bilang, Bu, saya bukannya melarang. Anak-anak itu, tugas saya di sini sekedar mendidik anak ibu ini belum bisa baca, bacanya belum lancar. Sudah biarin biar setahun lagi aja, mudah-mudahan setahun yang akan datang anak ibu lebih lancar. Ustaz sudah biarin nanti suruh ujian aja. Anak ibunya belum bisa baca. Wes saya dalam bisa baca tuh orang tak orang blok. Kalau orang tuanya biarin bisa baca tak enggak. Lainnya saya terus masuk ke anak-anak kira. Ngelatih gitu. Ini kan kenapa? Wes apa aja siapa lagi kan dijaga aja. Kemudian yang ketiganya waktu Indonesia memberi makan orang yang kelaparan. Ini selalu ditunjukkan oleh cuaca. Termasuk seorang yang mengeluarkan takzir untuk memberikan makan orang yang berpuasa ini, termasuk wabah memberi makan orang yang kelaparan. Karena ini luar biasa sedekah, terlebih di dalam bulan Ramadan, ya kan ya. Karena bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan satu suap yang kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu lebih bagus, lebih baik ketimbang kita membangun 1000 masjid. Satu suap saja kan kita berikan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan itu lebih baik katanya ketimbang membangun 1000 masjid. Yang nomor 4 yang diberikan oleh surga itu kan as-shaimin fi Ramadan, dan orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah ini semuanya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa puasa Ramadan kita ini kita isi semaksimal mungkin, kan. Jangan punya pikiran lah sudahlah lagi Ramadan, santai saja. Justru lagi Ramadan ini kan, mumpung lagi Ramadan diisi. Karena dalam bulan Ramadan itu konon ibadah sunnah kita itu dihitung ibadah wajib. Ibadah wajib kita itu dilipat gandakan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa Allah bisawabnya hadis yang ngaji. Kata hadis naumus shaimi ibadatun wa sumduhu tasbihun. Naumus shaim, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Salat sunnah mutlak katanya. Wa sumduhu tasbihun. Diamnya orang yang lagi berpuasa tasbihun. Itu dihitung baca tasbih. Kenapa sampai mengatakan terjadi bahasa seperti itu? Karena ada sebuah hadis kan. Ini terakhir, ada sebuah hadis yang berbunyi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya malaikati, wahai para malaikatku, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad.
Kata Allah, ij'alu sholatakum wa tasbihakum. Jadikanlah sholatmu dan baca tasbihmu fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini, li ummati Muhammad. Tolong pahalanya kasih buat umat Muhammad. Ini Allah memerintahkan kepada malaikat Kang Haji, jadikanlah sholatmu dan baca tasbihmu di dalam bulan Ramadan ini, semuanya kasih untuk umat Muhammad. Untuk umat Muhammad. Oh, pantas orang berpuasa itu bulan Ramadan ini, sekalipun orangnya diam saja, tapi dihitung baca tasbih. Ternyata yang baca tasbih itu adalah malaikat, pahalanya diberikan untuk kita sebagai umat Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit ya. La ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.